Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahu fadlu wa lahu thana'ul hasan. Wassalawatullahi al-barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin والشهداء والصالحين خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أحمد الرفاعي والشيخ بهاء الدين النقشبندي والشيخ عبد الله الهرري وإلى أرواح مؤسس جمعية نهضة العلماء الشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ بسر سنسوري والشيخ عبد الوهاب حسبوه وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmiddin, dalam pengajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, Kitabul Jinayat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita dan memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing bahwa kita ngaji lillahi ta'ala. Kita sampai pada hadis masih dalam Kitabul Jinayat. Wa'an Abi Hurairah. Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala iqtatalat imra'atani min Hudzailin. Iqtatalat padha pinaten sapa imra'atani wong wadon loro min Hudzailin saking kabilah Hudzail. Faramat nuli ngelempar sapa ihdahuma salah sijine imra'atani al-ukhra ingkang weneh bihajarin kelawan watu. Faqatalatha nuli mateni sapa ihdahuma ing al-ukhra wa malan barang utawa malan bayi fi batniha kang ing dalem wetenge al-ukhra.
Fakhtasamu mongko fakhtasamu mongko ngadoaken sapa wong akeh ila Rasulillahi maring Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqadha mongko netepaken hukum sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna diyata janiniha satemene denda janine al-ukhra iku ghurratun merdeka akan budak abdun budak lanang au walidatun utawa budak wadon. Wa qadalan netepaken hukum sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidiyatil mar'ati kelawan dendone wong wadon ala aqilatiha ing atase kerabate almar'ah wa warisahalan ahli warise almar'ah waladuha rupane anake almar'ah wa man lan wong ma'ahum sartane wa man lan wong ma'ahum sartane warisaha. Faqala nule ngucap sapa Hamlu binul Nabighati al-Hudhaliyu, ya Rasulullah kaifa halih kaya apa yughramu ten denda sapa man wong la syariba wala akala la syariba kang ora ngombe sapa man wala akala lan ora mangan sapa man wala nataqa lan ora ngucap sapa man wala stahalla famithlu dzalika yutallu nanti famithlu dzalika padane mongko padane iku yutallu den denda dan kon bayar diyat. Faqala nuli dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama hadza angin pestine utawi iki iku min ikhwanil kuhani setengah sangking pira-pira dulure pira-pira dukun min ajli sajaihi sangking arah krono sajae hadza alladzi kang sajaa kang wis gawe sajak sapa hadza muttafaqun alaih wa akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i min hadisi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Umar radhiyallahu anhu sa'ala takon sapa Umar man ing wong syahida kang nekseni sapa man qada Rasulillahi ing keputusan hukume Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil janini ing dalam al janin. Qala dawuh sapa Umar sapa Ibnu Abbas faqama nuli jumeneng sapa Hamalu bin Nabighah An-Nabighah. Faqala muli ngucap sapa Hamalu ibnu Nabighah kuntu was ana sapa ingsun baina mar'ataini ing dalem antarane wong wadon loro. Fadarabat nuli mukul sapa ihdahuma salah sijine imra'ataini al-ukhra ingkang weneh. Fadzakarahu nuli nutur ing hadis mukhtasaran halih ringkes wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Hadirin rahimakumullah, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahwa suatu ketika ada dua orang perempuan yang bertengkar. Keduanya bertengkar saling bunuh-membunuh. Kedua perempuan itu dari Bani Hudzail. Nah, sehingga berakhir dengan salah satu dari keduanya itu
memukul atau melempar perempuan yang lainnya dengan sebuah batu, dan akibatnya perempuan yang dipukul dengan batu, yang dilempar dengan batu itu kemudian terbunuh. Padahal perempuan yang terbunuh itu sedang hamil, sehingga yang mati dua, ibunya mati dan juga bayi yang ada di dalam kandungannya itu juga mati. Ini persoalannya. Jadi kalau dia membunuh orang beserta janin yang ada di dalam rahimnya, bagaimana hukumannya? Orang yang melakukan pembunuhan seperti itu. Kalau kemarin telah diceritakan seseorang membunuh orang lain, maka hukumannya qisas jika pembunuhannya itu amdan, secara sengaja. Sekarang pembunuhan dengan secara sengaja, tetapi yang dibunuhnya itu perempuan yang hamil, sehingga korbannya itu menjadi dua, yaitu perempuan tersebut dan bayi yang ada dalam kandungannya. Kemudian hal itu dibawa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya permasalahan itu kemudian dibawa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan hukum bahwa denda bagi janinnya itu adalah ghurrah. Denda bagi janin yang mati itu dendanya adalah dengan memerdekakan budak, baik budaknya itu laki-laki atau perempuan. Jadi itu dendanya, yaitu berupa memerdekakan seorang budak laki-laki atau perempuan. Kemudian sedangkan untuk diyat, diyat untuk perempuan yang dibunuh itu adalah dikatakan di sini ala aqilatiha wa warithaha waladuha wa man ma'ahum. Artinya untuk kerabatnya. Yang membayar tentu saja kerabat dari, atau yang dikasih diyat itu untuk keluarga daripada perempuan yang dibunuh itu. Perempuan yang dibunuh itu yaitu ahli warisnya, anaknya, dan ahli waris yang lainnya. Itu yang nanti diberikan dendanya kepada mereka. Kemudian ada seorang namanya Hamalu bin Nabighah Al-Hudhali. Itu bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan yang bersaja. Dia mengatakan, kaifa yughramu man la syariba wala akal wala nataqa wala stahal famithlu dzalika yutal. Nah, di sini kan ucapannya apa? Bersaja. Bersaja. Dikatakan bersaja itu akhir katanya itu sama. Dikatakan kaifa yughramu man la syariba wala akal wala nataqa wala stahal famithlu dzalika yutal. Kata-katanya dia bertanya tetapi dengan ucapan yang bersaja. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawabnya, innama hadza min ikhwanil kuhan. Artinya ucapan kayak seperti itu, ucapan Hamalu bin Nabighah Al-Hudhali itu adalah ucapan yang biasa dipakai oleh para dukun, ya, dengan ucapan yang seperti itu. Bukan berarti bahwa tadi Hamalu bin Nabighah itu adalah saudaranya dukun, tetapi ucapan, cara berkata yang seperti itu adalah cara yang biasa dilakukan oleh
oleh dukun, artinya kata-kata seperti itu adalah kata-kata yang batil, yang tidak benar. Bukan dari sisi ucapannya, tetapi dari sisi pertanyaannya, isinya. Karena dia mengatakan bagaimana janin itu janin yang ada dalam perut itu dia tidak makan, dia tidak minum, dia tidak bisa bicara. Lalu kenapa kok ada dendanya? Itu kenapa kok orang yang kemudian membunuh ibunya, kemudian dia didenda atas kematian janin yang ada dalam perutnya. Sementara janin itu dia belum makan, dia belum minum, dia belum bisa bicara. Tetapi kenapa orang pelakunya yang membunuh ibunya kemudian juga ada dendanya untuk si janin itu? Jawaban Nabi, innama hadza min ikhwanil kuhan, artinya perkataan yang dia ucapkan yang bersajak itu adalah ucapan yang itu tidak benar. Artinya tidak benar itu meskipun si janin itu dia belum makan, belum minum, dia belum berbicara, dia masih dalam perut ibunya, tetapi dia adalah hidup. Janin itu adalah hidup, sehingga tetap ada diat bagi orang yang membunuhnya meskipun tidak secara langsung. Dia membunuh ibunya, tetapi secara otomatis dia juga membunuh anak yang ada di dalam rahimnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berdasarkan hadis ini dijelaskan bahwa jika ada janin itu bayi yang masih dalam kandungan, jika dia mati diakibatkan oleh tindak kejahatan oleh seseorang terhadap ibunya, maka di sini ada diyatnya. Dan diyatnya itu adalah al-ghurrah, artinya memerdekakan budak laki-laki atau perempuan. Nah, meskipun di sini nanti juga ada rincian, kita hanya secara global di sini. Rinciannya itu ada dalam kitab-kitab fikih yang telah dijelaskan oleh para ulama fikih. Artinya budaknya itu seperti apa, laki-laki perempuan itu seperti apa, ketentuannya seperti apa, itu ada dijelaskan oleh para ulama fikih. Kita hanya menjelaskan secara global yang ada dalam hadis ini, bahwa diyatnya untuk janin yang terbunuh akibat dari tindak kejahatan terhadap ibunya itu adalah dengan memerdekakan budak. Dan tentu saja biasanya dalam fikih itu juga akan terjadi khilaf di antara para ulama tentang masalah-masalah seperti ini. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rubayyi'a anna Rubayyi'a bintan Nadhr ammatahu bibi'e ar-Rubayyi' bintan Nadhr kasarat pecah apa thaniyah, kasarat mecah thaniyata sapa ammatahu tadi, thaniyata jariyatin eng gigi depane untuk ngarepe jariyah. Fatalabu mongko nuntut sapa wong ilaiha maring ammatahu
al-afwa ing pengampunan, njaluk pengampunan. Fa abau nuli ora gelem sapa keluargane Jariyah. Fa aradu nuli nawaraken sapa wong keluargane Jariyah al arsya ing arsh, nanti kita jelaskan. Fa abau nuli ora gelem nolak sapa keluargane mau. Fa atau nuli teka sapa wong akeh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa abau mongko ora gelem sapa keluargane Jariyah ilal qisasa kejaba qisas. Fa amara nuli perintah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil qisasi kelawan qisas. Faqala nuli dawuh sapa Anas bin Nadhr, ya Rasulullah, atuksaru ana ta den pecah apa saniyatur rubayyi gigi depane ar-rubayyi la jawab sapa Kanjeng Nabi ora. Walladzilan demi zat ba'asaka kang wis ngutus ing panjenengan bil haqqi kelawan hak la tuksaru ora den pecah apa saniyatuha gigi depane rubayyi. Faqala nuli dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Anasu kitabullahi, ya Anasu he Anas ibnu Nadhr, kitabullahi utawi kitabe Allah, ketentuan hukum kitabe Allah iku al-qisasu qisas. Faradhiya mongko ridha sapa al-qaumu qaum, fa'afau nuli nyepura sapa kaum, faqala nuli dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min ibadillahi satemene setengah sangking pira-pira kawulane Allah iku man wong lau aksama lamun sumpah sapa man alallahi ing atase Allah la abarrahu mongko yakti paring sapa Allah ing man. Muttafaqun alaihi wal lafdhu lil Bukhari. Hadirin rahimakumullah, ini hadis-hadis tentang jinayah ini banyak istilah-istilah yang agak sulit ya. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Ar-Rubayyi bintan Nadhr ammatahu pamane Anas. Nah, jadi Anas tadi kan ada namanya siapa? Anas ibnu Nadhr. Ada Anas ibnu Nadhr. Berarti Anas di sini Anas ibnu Nadhr menyatakan bahwa Rubayyi ini seorang perempuan bintan Nadhr ammatahu, yaitu bibinya Anas. Dia telah memecah saniyah. Saniyah itu gigi depan bagian atas. Ini namanya ada di tengah, di sini ada gigi biasanya besar 2. Ini namanya saniyah. Rubayyi bintan Nadhr, bibi dari Anas ibnu Nadhr, itu memecah gigi depan seorang perempuan. Dua gigi depannya itu dipecahkan oleh dia, entah dipukul pakai apa sehingga pecah bagian gigi depannya. Kemudian mereka meminta maaf kepada perempuan itu, tetapi mereka tidak memaafkan. Kemudian mereka menawarkan al-arsya. Jariyah itu kan, jariyah yang dimaksud di sini budak ya. Jariyah itu adalah budak perempuan.
Kemudian dimintai maaf tidak mau. Kalau sudah memaafkan, karena kalau sudah memaafkan kan kemudian tidak diberlakukan kisos kalau dimaafkan oleh oleh korban atau keluarganya. Tetapi mereka tidak mau memaafkan. Kemudian ditawarkan al-arsya. Al-arsya di sini bukan pakai ain, bukan arsh, tetapi pakai hamzah. Al-arsh. Al-arsh itu adalah harta yang yang dikira-kira. Kalau misalnya jariah ini harganya dengan giginya yang masih utuh itu berapa? Kalau dia giginya sekarang sudah pecah, itu harganya turun berapa? Nah, maka harta jarak antara ketika dia sehat dan ketika ada aibnya itu berapa, itu diganti dengan itu. Misalnya kalau dia budak perempuan itu lengkap giginya utuh, misalnya ini hanya misal agar kita bisa paham, misalnya harganya 1 miliar, misalnya yang besar sekalian. Kemudian kalau giginya itu patah, itu atau kebanyakan ya, hitungnya nanti bingung kita. Misalnya harganya 100 juta. Nah, 100 juta. Kemudian kalau gigi depannya itu patah menjadi 95 juta. Berarti ruginya berapa? 5 juta. Oh, berarti ini kita kasih 5 juta sebagai ini yang namanya arsy. 5 juta. Kerugiannya kan 5 juta. Karena jika dia utuh 100 juta, ketika dia sudah gigi duanya itu patah menjadi 95 juta. Berarti arsy-nya ini adalah 5 juta. Kita kasih 5 juta. Minta dimaafkan dengan dikasih arsy. Tetapi tetap tidak mau, sehingga kemudian dibawa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau sudah dibawa kepada Rasulullah dan mereka tidak mau memaafkan, maka hukumannya adalah yang didasarkan kepada kitab Allah adalah al-qisas, adalah qisas. Kalau qisas berarti apa? Berarti ganti. Rubayyi ibnu Nadhr bintun Nadhr, Rubayyi bintun Nadhr itu kalau qisas ya diapakan? Dipatahkan gigi depannya. Kan qisas itu kemarin kita jelaskan hukuman yang setimpal, hukuman yang sama. Karena Ar-Rubayyi bintun Nadhr itu mematahkan atau memecahkan gigi depan jariyah itu, maka qisasnya ya ganti Rubayyi dipatahkan gigi depannya. Itu. Nah, kalau memang korbannya tidak mau memaafkan. Maka Anas ibnu Nadhr perlu diketahui bahwa Anas ibnu Nadhr itu adalah seorang mukmin soleh, waliyun min auliyaillah. Waliyun min auliyaillah. Anas ibnu Nadhr ini bukan orang biasa, sahabat Nabi yang imannya sempurna, waliyun min auliyaillah, yang memiliki sebuah keistimewaan, karomah yang diberikan kepada Anas bin Nadhr oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai walinya. Karena seorang wali dia memiliki karomah. Sesuatu hal yang luar biasa yang terjadi pada orang yang istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Anas bin Nadhr tadi dia kan saudara dari Ar-Rubayyi bintun Nadhr yang melakukan tindak pidana berupa mematahkan gigi jariyah seorang budak yang tidak mau tidak mau memaafkan. Pihak korban tidak mau memaafkan sampai dibawa kepada
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di saat itu muncul karomahnya Anas ibnu Nadhr. Ibnu Nadhr tentu saja dia kan pelakunya, dia kan keluarga dari pelaku, yaitu Ar-Rubayyi bintun Nadhr. Kemudian Anas ibnu Nadhr itu mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah gigi depannya Rubayyi itu akan dipatahkan? La-nya tadi bukan Rasulullah ya. Tadi ada salah ucap. La-nya itu dia. Dia bertanya tetapi dia kemudian menjawabnya sendiri. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, apakah giginya Ar-Rubayyi, saudaraku itu akan dipatahkan? Enggak. Demi Allah yang telah mengutusmu dengan hak, gigi depannya Rubayyi itu enggak akan dipatahkan. Dia mengatakan seperti itu. Paham? Paham apa enggak ini? Nah, jadi dia mengucapkan sebuah ucapan Anas ibnu Nadhr yang menunjukkan bahwa ucapan dari Anas ibnu Nadhr itu terjadi sesuai dengan yang dia ucapkan. Kalian tahu pertama apa? Pertama keluarga dari korban ngengkel, dia nggak mau, pokoknya dikisos, dimintai maaf nggak mau, dikasih dendanya tadi, dikasih ares, dia juga nggak mau, sampai dibawa kepada Rasulullah. Tujuannya apa? Kalau sudah dibawa kepada Rasulullah, itu tujuannya agar dikisos. Berarti Rubayyi bintun Nadhr pelakunya giginya harus ganti dipatahkan. Itu konsekuensinya, itu hukumannya. Hukuman Al-Quran adalah kisos. Ketentuannya seperti itu. Tapi kemudian Ar-Rubayyi, siapa namanya? Kemudian Anas ibn Nadhr, saudara dari Ar-Rubayyi, itu mengucapkan suatu kata-kata yang dia bukan orang biasa. Anas ibn Nadhr ini bukan orang biasa, dia wali. Nah, wali mengucapkan suatu kata-kata yang di dalamnya itu ada sumpah. Nah, ada sumpah dengan nama Allah. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, apakah gigi depannya Ar-Rubayyi akan dipatahkan? Tidak. Wallahi, walladzi, di sini sama dengan wallahi. Dia mengatakan walladzi ba'atsaka bil haq, artinya wallahi, demi Allah, wallahi, walladzi ba'atsaka bil haq, gigi Ar-Rubayyi enggak akan dipatahkan. Dia yang mengatakan seperti itu. Sehingga Rasulullah kemudian menjawab, wahai Anas, ketetapan hukum Allah yang ada dalam Al-Quran itu dikisos. Gimana kok dibilang nggak dipatahkan gigi depannya? Nah, secara lebih mudahnya kita jelaskan seperti itu. Tiba-tiba tidak disangka-sangka, yang menunjukkan ini karomahnya dari Anas ibnu Nadhr. Tiba-tiba keluarganya itu tiba-tiba memaafkan. Yang asalnya tadi nggak memaafkan, tiba-tiba mereka semuanya memaafkan. Dan kalau sudah memaafkan, berarti giginya Ar-Rubayyi nggak jadi dipatahkan. Nah, apa yang diucapkan oleh Anas ibnu Nadhr itu terjadi. Nah, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan, Inna min ibadillah man lau aksama 'alallahi la abarrahu, muttafaqun alaihi wa lafdzu lil Bukhari. Yang maknanya bahwa di antara hamba-hamba Allah itu ada orang, yang ini wali, menunjukkan dia adalah wali. Ada seseorang yang apabila dia bersumpah kepada Allah, maka Allah akan memberikan apa yang dia inginkan, apa yang dia minta. Jadi ada sebagian hamba Allah, dalam hal ini adalah sebagian dari orang-orang saleh,
sebagian dari wali-wali Allah, apabila dia bersumpah, maka apa yang dia minta akan dikabulkan, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membicarakan siapa ini? Membicarakan Anas ibnun Nadhr. Anas ibnun Nadhr bersumpah dia ingin agar gigi depan Ar-Rubayyi itu tidak dipatahkan. Ternyata apa? Terbukti yang asalnya pihak korban tidak mau memaafkan tiba-tiba berubah menjadi memaafkan, dan gigi Ar-Rubayyi bintun Nadhr itu tidak jadi dipatahkan sebagai kisos karena sudah dimaafkan, ya nggak ada kisosnya. Tapi kalau tetap ngotot tadi keluarga korban tetap ngotot, maka harus dikisos karena itu ketetapan hukum Allah yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa difahami ya. Wa an Ibnu Abbasin, hadis yang berikutnya, wa an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku qatala mateni sapa wong fi imiyan aw rimiyan bihajarin aw sautin aw asa fa aqluhu aqlul khata. Man utawi sapane wong iku qatala mateni sapa wong fi imiyan ing dalem kang ora den weruhi wong kang mateni, awrimiyan utawa kang den lempar bihajarin kelawan watu. Ini lafat ini imiyan atau rimiyan ini kan aneh ya dalam bahasa Arab, ada fi kemudian imiyan, rimiyan. Ini adalah lil mubalaghah, fungsinya lil mubalaghah, untuk menunjukkan mubalaghah, berarti sangat. Bihajarin kelawan watu aw sautin utawa pecut aw asa utawa tongkat, fa aqluhu mongko utawi diate man iku aqlul khata, diate mateni tanpa sengaja. Waman lan utahe sapane wong iku qatala mateni sapa man amdan kelawan sengaja, bahwa mongko utahe man iku qawadun qisas. Waman lan utahe sapane wong iku hala ngalang-alangi sapa man dunahu ing dalem antarane man fa'alaihi mongko iku ing atase man laknatullahi mongko utahe laknate Allah. Akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i wa Ibnu Majah bi isnadin qawiyyin. Hadirin rahimakumullah. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membunuh fi aimiyan aw rimiyan bihajarin aw sautin aw asa fa aqluhu aqlul khata. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah kalau ada seseorang itu terbunuh sementara pembunuhnya itu tidak diketahui. Ada seseorang terbunuh kemudian pembunuhnya itu tidak diketahui. Itu yang dimaksud man qatala fi aimiyan. Dalam riwayat yang lain itu bukan man qatala tetapi man qutila. Itu yang lebih, kalau dari sisi maknanya lebih seperti lebih pas. Tapi memang ada dua riwayat, man qatala atau man qutila.
Kalau man kutila kita menjelaskannya lebih mudah. Man kutila, orang yang dibunuh dengan fi'imiyan, artinya dengan tidak diketahui pembunuhnya. Tiba-tiba mati dan terlihat di situ ada terlihat bahwa dia adalah korban pembunuhan. Kan terlihat orang mati itu karena dibunuh atau tidak dibunuh. Nah, misalnya banyak luka di badannya, atau misalnya dia berdarah-darah, maka menunjukkan bahwa dia mati sebagai korban pembunuhan. Seseorang ditemukan mati sebagai korban pembunuhan dan tidak diketahui pembunuhnya, atau dia dilempar dengan sebuah batu atau cambuk atau tongkat yang tidak diketahui. Nah, dia tiba-tiba dilempari batu, mati, nggak diketahui siapa yang melempar batu itu sehingga dia kena dan mati. Atau seseorang misalnya kalau sekarang tiba-tiba dia tertembak, tertembak dan kemudian dia mati. Nggak tahu siapa penembaknya, misterius yang menembaknya. Nah, maka bagaimana yang seperti ini? Fa'akluhu aklul khata'. Di sini diyatnya adalah diyat seperti orang yang membunuh secara tidak sengaja. Nah, sedangkan orang yang terbunuh dengan sengaja, maka dia ada kisos, maka dikisos. Kalau orang yang menghalang-halangi terjadinya kisos atau dilaksanakannya kisos, maka dia akan mendapatkan laknat Allah. Artinya dia jatuh kepada dosa besar. Jatuh pada dosa besar karena dia telah menolong orang lain dalam melakukan kemaksiatan. Kan wajib dia untuk mendapatkan orang yang melakukan pembunuhan secara sengaja, dia akan wajib untuk melaksanakan kisos. Kemudian dia lari dari itu, dari kisos. Dia jatuh kepada dosa besar, termasuk maksiat kaki. Kalau ada orang yang membantunya, membantu dia untuk lari, untuk menghindari kisos itu, maka dia mendapatkan laknat Allah. Artinya dia juga jatuh kepada kemaksiatan karena dia tergolong membantu orang lain melakukan kemaksiatan. Nah, tadi kalau yang tidak diketahui pembunuhnya itu, siapa yang membayar dendanya? Tadi kan dikatakan bahwa dendanya itu adalah aklul khata'. Aklu itu adalah bukan otak, bukan akal. Aklu yang dimaksud di sini adalah diyat. Fa akluhu aklul khata', artinya diyatnya itu seperti diyatnya orang yang membunuh secara tidak sengaja. Nanti setelah ini akan ada bab diyat, bab tentang denda. Dendanya orang yang membunuh secara sengaja apa? Diyatnya orang yang membunuh semi sengaja apa? Diyatnya orang yang membunuh tanpa sengaja itu apa? Nanti akan ada uraiannya. Nah, terus permasalahannya adalah siapa yang membayarnya itu? Nggak diketahui siapa? Nggak diketahui pelakunya. Pelaku pembunuhannya kan nggak diketahui. Tiba-tiba dia mati berlumuran darah. Tiba-tiba dia mati dalam kondisi misalnya lehernya terpotong misalnya. Tiba-tiba dia mati penuh luka di badannya. Nah, tentu ada pelakunya. Nggak mungkin dia terluka tanpa ada yang melukai. Nah, tidak mungkin dia kemudian lehernya terpotong tanpa ada yang memotongnya. Pasti ada pelakunya. Tetapi tidak diketahui. Tadi dikatakan ada diyatnya. Nah, siapa yang membayar diyat? Ya, penduduk kampung itu. Penduduk kampung itu semuanya. Kenapa? Karena ya nggak diketahui. Tapi kejadiannya kan di kampung itu.
jelasnya pelakunya ada di kampung itu. Maka semua itu mereka membayar diyat dalam hal ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini dulu pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kemudian yang kemarin itu, yang hadis yang sebelum yang tadi kita baca, yang dikatakan arajtu faqala qad nahaituka fa'asaitani fa'ab'adakallahu wa batala arajuka. Araj itu adalah semacam pincang. Kemarin kita terjemahkan lumpuh. Meskipun ya dekat, tetapi lebih pasnya itu dimaknai pincang. Araj juga. Yang kemarin sudah kita ceritakan tentang maknanya. Barakallahu fikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.